Selamat malam, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Ibu Sri Misi Meleleng, anggota Jemaat GPIB Margomulyo Kota Batu, Jawa Timur. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, sampai saat ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Oma Opa, kita akan membaca kitab Sefanya 2 ayat 4 sampai dengan 7 yang menyatakan, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod dan akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kriti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Dari daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Kita lanjutkan dengan membaca SBU dengan tema Tuhan atas semua bangsa. Setelah menyampaikan berita firman Tuhan bagi Yehuda dan diakhiri dengan seruan untuk bertobat, Nabi Sefanya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa di berbagai daerah dan wilayah seperti Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, orang Kanaan, orang Filistin, daerah tepi laut. Firman Tuhan yang disampaikan Nabi adalah bangsa-bangsa itu akan mengalami situasi hidup yang terbalik dari masa sebelumnya. Mereka akan menjadi sunyi, dibongkar, tidak lagi berpenduduk, dan tidak lagi ada kehidupan. Tanah dan daerah mereka justru akan ditinggali dan dikuasai oleh Yehuda, bangsa yang mereka jajah dan kuasai berbalik menguasai daerah-daerah mereka. Yehuda akan mengalami pemulihan dan diangkat lagi harkat dan martabat serta kehormatannya, bukan karena Yehuda memiliki kekuatan alat-alat militer atau bukan juga karena ada kuasa dan kekayaan mereka. Yehuda akan mengalami pemulihan dan diangkat lagi harkat dan martabat serta kehormatannya,
bukan karena Yehuda memiliki penduduk yang besar jumlahnya, bukan pula karena memiliki kekuatan alat-alat militer atau bukan juga karena ada kuasa dan kekayaan mereka. Yehuda dapat mengalami pemulihan. Karena ada Tuhan Allah yang memperhatikan Yehuda dan memulihkan Yehuda. Sefanya menyampaikan firman Tuhan yang dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Allah bukan hanya Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kudus dan Maha Adil, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan seluruh ciptaannya. Dia adalah Tuhan atas semua bangsa. Menjadi perenungan untuk kita, apakah maknanya bagi kita di Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang budaya dan agama, ketika firman Tuhan menyatakan sangat tegas bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Apakah maknanya ketika kita berdoa syafaat bagi pemerintah, masyarakat dan bangsa? Apakah yang semestinya kita perbuat sebagai gereja yang adalah anggota dan keluarga besar bangsa Indonesia? Dalam keyakinan akan kasih dan kuasa Allah, kiranya kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka agar banyak orang yang menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk oma opa yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, jamah tubuh mereka, angkat sakit penyakit mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, sehingga mereka cepat pulih kembali dalam kesehatannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dari surga, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memajukan negara ini, untuk mengelola negara ini, sehingga menjadi negara yang maju, aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkati doa kami yang penuh kekurangan ini. Tuhan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih oma-oma, oma-opa. Selamat malam, Tuhan memberkati.